Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian, Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, diri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam skala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasihmu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasihmu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Haleluya. Kami sadari bahwa begitu besar anugerahmu di dalam hidup kami sampai saat ini. Walaupun di luar sana ada banyak kabar-kabar yang menggelemparkan, ada banyak kabar-kabar yang kadang-kala membuat kami takut. Tetapi satu hal kami percaya, bahwa kalau sampai saat ini kami masih ada, itu hanya oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami sampai saat ini. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri akan menolong kami, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkannya itu, kami boleh memahami dan melakukannya itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran yang hamba sampaikan biarlah benar-benar berasal daripada Allah. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan itu adalah berkuasa, menegur, mengajar, mendidik kami di dalam kebenaran, sehingga kami boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami mohon Roh Kudus sendiri mengintervensi pemberitaan firman pada pagi hari ini, sehingga kami memahaminya dan kami melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada pagi hari ini. Haleluya,
Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan yang jahat yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita beberapa hari yang lalu sudah belajar tentang cara menghadapi pencobaan dan juga cara menghadapi godaan. Maka pada saat ini kita akan belajar tentang cara membangun diri kita dalam terang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, dan kita menjadi pribadi yang keluar sebagai pemenang. Sebagai orang percaya, maka yang menjadi rahasia kekuatan agar tetap tekun dalam menghadapi pencobaan, sekaligus tidak menyerah kepada godaan, adalah kehidupan kita harus terus dibangun dalam kekuatan firman Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya, perlu kita tahu cara-cara untuk membangun diri kita dalam terang firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya bisa tercapai. Oleh karena itu, pada saat ini saya akan memberikan tema kepada kita, yakni cara membangun diri dalam terang firman Tuhan. Cara untuk membangun diri dalam terang firman Tuhan, yakni yang pertama yang harus kita ingat baik-baik adalah harus mendengar firman.
Dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Dari ayat firman Tuhan ini menegaskan 3 kewajiban yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya di dalam Kristus. Yaitu yang pertama dikatakan cepat untuk mendengar, lamban untuk berkata-kata, dan lamban untuk marah. Ungkapan cepat untuk mendengar yang dituliskan oleh Yakobus menuntut sikap hati yang penuh kerinduan dan perhatian, siap menerima berita yang didengar hari lepas hari. Entah itu berita baik atau entah itu berita tidak baik. Kalau berita tidak baik kadangkala membuat tensi darah kita naik. Yang tadinya tekanan darahnya kemungkinan 100/90. Namun karena berita tidak baik yang dia dengar dan terjadi respon yang begitu cepat, sehingga membuat dia tiba-tiba tekanan darah itu menjadi 150/140 atau ukuran yang lainnya. Jadi kalau gaya hidup kita selalu mendengar firman Tuhan atau selalu membaca kebenaran firman Tuhan, maka setiap berita yang didengar tidak akan membuat kita bereaksi yang berlebihan. Karena firman Tuhan katakan cepat untuk mendengar, namun lamban untuk berkata-kata atau lamban untuk marah. Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga, telinga kiri dan telinga kanan. Namun 1 mulut supaya kita mendengarnya itu lebih banyak, tapi berkata-kata sedikit. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi pribadi yang cepat untuk mendengar, namun lamban untuk berkata-kata. Namun dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, orang lebih mudah cepat untuk membaca status orang lain dan juga cepat bereaksi. Bahkan kalau dinasihati selalu ngeles bahwa saya memang dengar Pak, tapi saya diam aja karena saya mau seperti apa nasihat firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika Anda mendengar sesuatu dan Anda mulai bereaksi lewat status, entah itu di Facebook, status itu entah di Instagram, atau status itu entah itu di WA, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Anda mendengar dan Anda cepat bereaksi atau Anda cepat marah. Bahkan kalau kita lihat di dunia maya, terjadi yang namanya perang kata-kata. Tetapi ya saya bersyukur, walaupun saya punya akun
media sosial, tetapi saya jarang melihatnya. Jadi kalau ada orang yang tidak suka naikin status ke media sosial, ya saya nggak pernah baca. Karena saya nggak mau membuat hati saya ini kotor. Bahkan mungkin ada yang berkata, itu Bapak ini kita sudah naikin di status di ini, tapi kok dia cuek-cuek aja. Ya saya mau katakan bahwa saya nggak mau lihat yang namanya status atau status orang atau apalah. Saya mau tetap fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mau mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, supaya kita tidak cepat mendengar kabar-kabar yang kadang-kala membuat tensi darah kita naik. Ataupun kita mendengar kabar tersebut, namun kita harus lamban dalam bereaksi atau lamban untuk berkata-kata sebagaimana firman Tuhan tadi. Bahkan firman Tuhan juga menasihati kita untuk lamban marah. Memberi kesan bahwa jika kemarahan tidak terkendali, maka akan mengakibatkan hal buruk akan terjadi di dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya harus cepat untuk mendengar firman Tuhan dan selalu siap sedia mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka dengan sendirinya buahnya akan kelihatan, di mana kita lamban dalam hal berkata-kata dan juga lamban untuk marah. Oleh karena itu, kalau ada yang melihat orang lain ketika mungkin dicemooh, tetapi dia seolah-olah diam-diam, nggak ada reaksi, jangan sampai kita katakan, dia sudah mati rasa. Bukan seperti itu, tetapi orang tersebut dia mau tetap mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Selain hal pertama mendengar firman Tuhan, maka hal yang kedua yang harus kita renungkan adalah menerima firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat ini merupakan tantangan bagi kita yang mengaku sebagai orang percaya untuk menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati. Untuk menerima firman Tuhan dengan segenap hati, maka setiap orang percaya harus memperhatikan syarat yang ditegaskan oleh Yakobus, yakni buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Semua yang kotor, semua yang najis, dan semua yang jahat harus kita lepaskan, harus kita buang dari kehidupan kita hari lepas hari. Ketika semua dosa yang menjadi penghalang kita untuk kita dapat berhubungan dengan Allah, kita harus tanggalkan itu. Maka kita memberikan tempat kepada firman Allah yang adalah kebenaran itu, sehingga menguasai hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Setelah membuang yang kotor dan yang jahat, maka kita harus menerima firman dengan lemah lembut. Dan juga harus firman itu tertanam di dalam hati kita. Kata lemah lembut yang dimaksudkan oleh
Yakobus menunjukkan kepada kita sikap seseorang yang bersikap halus dalam tutur kata maupun tingkah lakunya sehari-hari. Yang tadinya sikapnya selalu kasar atau sikapnya selalu bengis, namun saat semuanya dibuang dari kehidupannya dan firman Allah menguasai dia, malah hal yang manis atau hal yang lemah lembut itu akan menjadi gaya hidup daripada orang itu. Sehingga kadangkala orang berkata, si A itu dari dulu bengis sekali, bahkan kasar sekali. Kita berbicara sedikit tersinggung dia, tetapi nggak tahu apa yang menghinggapi dia saat ini. Walaupun dikasarin, tetapi dia nggak berbuat apa-apa, atau dia tidak balas, atau walaupun dikatain juga dia hanya tinggal diam. Bapak Ibu, saya mau katakan, orang yang seperti ini adalah orang yang membuang segala kekotoran, yang membuang segala dosanya, sehingga walaupun saat ini kita berbuat kasar terhadap dia, tetap dia bersikap lemah lembut. Karena apa? Yang menguasai hidupnya adalah Kristus, dan yang menguasai hidupnya adalah firman Allah. Sehingga lewat itu dia menjadi pribadi yang lemah lembut, menjadi pribadi yang manis, dan lewat kehidupannya kita bisa melihat buah-buah kebenaran itu nampak dalam kehidupan orang tersebut. Bahkan lewat kehidupan seperti itu, pada akhirnya orang akan berkata bahwa lewat tingkah lakunya atau lewat kehidupannya, orang lain bisa melihat, bahkan orang lain bisa diselamatkan jiwanya. Bahkan pada kalimat yang berkata, yang berkuasa menyelamatkan jiwa, menunjukkan kepada kemampuan firman Tuhan yang bukan hanya menginsafkan kita dari dosa, tetapi juga sanggup menjamin kesinambungan keselamatan kita sampai pada kekekalan. Karena itu kita harus tetap memelihara kehidupan iman dengan jalan membuang segala kecemaran, dengan jalan membuang segala kejahatan, serta menerima firman Tuhan yang menjadi terang di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan dengan firman Tuhan itu akan merubah kita menjadi pribadi yang lemah lembut, dan membiarkanlah tertanam serta berakar di dalam kehidupan kita. Dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Selain hal pertama tadi mendengar firman Tuhan, dan hal yang kedua yaitu menerima firman Tuhan, maka hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yakni melakukan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan merupakan kegiatan yang tak henti-hentinya dari kita sebagai orang percaya dan bukti iman kita kepada Tuhan. Hati yang telah diubah oleh kuasa firman akan suka melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahkan sebagaimana Yakobus tegaskan di dalam ayat yang ke-22 yang berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya saja pendengar, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Di sini Yakobus menegaskan bahwa setiap orang percaya harus menjadi pendengar, harus menjadi penerima kebenaran, dan juga harus menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Rupanya sama seperti orang Kristen masa kini.
Demikian juga orang Kristen pada masa Yakobus yang pergi ke gereja dan mendengar firman Tuhan hanya sepintas saja. Lalu mereka menyangka bahwa telah menjadi orang Kristen. Pergi ke gereja itu penting, tapi tanpa menerima firman Tuhan, tanpa merenungkan firman Tuhan, serta tanpa mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari, merupakan bentuk penipuan terhadap diri sendiri. Bahkan di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, Yakobus menyampaikan alasan mengapa firman Tuhan itu penting. Yakobus menggambarkan bahwa jika seseorang hanya menjadi pendengar dan tidak menjadi pelaku dari kebenaran firman itu, maka orang itu diumpamakan sebagai orang yang mengamati mukanya di cermin. Tetapi jika ia sudah pergi, maka ia lupa wajahnya sendiri. Dari contoh Yakobus di dalam ayat 23 sampai 24 ini terlihat dua pengertian, bahwa yang pertama, jika seorang hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka firman Tuhan akan segera hilang dari ingatannya. Namun jika ia melakukannya, maka akan menolongnya untuk selalu mengingat akan kebenaran firman Tuhan yang ia dengar. Bahkan bukan hanya menolongnya untuk mengingat, tetapi itu menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Bahkan lewat firman Tuhan yang ia dengar, maka imannya akan bertumbuh sehingga menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, jika seseorang setia melakukan firman Tuhan yang didengarnya, maka kehidupan rohaninya akan semakin kuat dan nampak di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itu Yakobus tidak berhenti-hentinya mengingatkan kita sebagai orang Kristen agar stop menipu diri sendiri. Namun sebaliknya kita harus berkomitmen sungguh-sungguh untuk selalu mendengar firman Tuhan, selalu menerima firman Tuhan, dan selalu melakukan firman Tuhan itu yang setiap kali kita dengar. Karena lewat itu kita akan semakin kuat, kita akan semakin kokoh, bahkan kita akan bertumbuh di dalam iman. Kalau kita menjadi orang yang suka mendengar firman Tuhan, orang yang selalu mendengar firman Tuhan, bahkan orang yang selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka kita akan bertumbuh dan kita akan berusaha menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan lewat itu hidup kita akan menjadi berkat, dan lewat kehidupan kita pun banyak orang akan mengenal siapa itu Yesus Kristus. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mau supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang militan, pribadi yang berada di garis depan dalam hal mendengar firman Tuhan, dalam hal menerima firman Tuhan, dalam hal melakukan firman Tuhan, sehingga lewat itu kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Haleluya. Amin.